Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Rut 1 ayat 3-8 dan ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata,
Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Rut 1 ayat 3-8 dan ayat 15 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, "Siapakah nama Anda?" Ditulis oleh Mike Whitmer. Kisah inspiratif. Setelah suaminya meninggal dunia, Jen menikah lagi. Anak-anak suaminya yang baru tidak pernah menerimanya. Sekarang setelah suami keduanya itu juga meninggal dunia, anak-anaknya makin membenci Jen karena ia masih tinggal di rumah masa kecil mereka. Suami Jen tidak meninggalkan banyak warisan untuknya, tetapi anak-anaknya menuduh Jen telah mencuri warisan mereka. Dapat dimengerti jika situasi ini membuat Jen putus asa dan merasakan kepahitan. Dalam Alkitab diceritakan bahwa suami Naomi membawa keluarganya pindah ke Moab, lalu ia serta kedua anak lelakinya meninggal di sana. Bertahun-tahun kemudian, Naomi kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong, dan hanya bersama Rut, menantunya. Kota kecil itu menjadi gempar dan penduduknya bertanya-tanya, "Naomi kah itu?" Naomi menyatakan bahwa mereka tidak lagi patut menyebutnya dengan nama itu, yang berarti menyenangkan. Sebaliknya, ia sepatutnya dipanggil Mara, yang artinya pahit, karena dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mungkinkah Anda juga merasa seharusnya Anda menyandang nama pahit? Bisa jadi Anda telah dikecewakan teman, ditentang oleh keluarga, atau mengalami kemerosotan dalam kesehatan. Anda merasa berhak mendapat yang lebih baik, tetapi hal itu tidak terjadi. Karena itu, sekarang Anda merasa pahit. Naomi kembali ke Bethlehem dengan perasaan pahit, tetapi ia tetap pulang kembali. Anda juga bisa pulang kembali. Kembalilah kepada Yesus, keturunan Rut, yang lahir di Bethlehem. Temukanlah kelegaan dalam kasih-Nya. Pada waktunya, Allah mengganti kepahitan Naomi dengan sukacita. Karena rencana Allah yang sempurna terwujud dalam hidupnya, Allah juga sanggup mengganti kepahitan Anda. Datanglah kepadanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Nama apa yang menggambarkan situasi Anda? Apa artinya bagi Anda menghayati nama yang menggambarkan diri Anda sekarang dalam Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Kisah Rut, yang merupakan nenek moyang Daud, raja terbesar Israel, diawali dengan kakek buyut Elimeleh yang memindahkan keluarganya ke Moab untuk menghindari kelaparan.
Elimeleh hidup pada zaman para hakim memerintah, meski tidak dijelaskan persis waktunya. Tetapi yang pasti berada dalam periode 300 tahun antara kematian Yosua, Yosua 24 ayat 29, dan awal pemerintahan Saul sebagai raja, 1 Samuel 13 ayat 1. Itulah masa yang marak dengan ketidakstabilan politik, kemerosotan moral, dan penyembahan berhala rohani. Masa ketika setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dari kitab Rut, Naomi bukan salah satu tokoh yang sering diceritakan di sekolah minggu atau dijadikan topik pembahasan di gereja. Siapakah dia sesungguhnya? Singkat cerita, Naomi adalah istri dari Elimeleh, memiliki 2 anak Mahlon dan Kilion. Ia dan suaminya pergi meninggalkan Betlehem karena musibah kelaparan dari Betlehem dan menetap di Moab, hingga akhirnya di masa tuanya, bersama Rut menantunya kembali lagi ke Israel. Apa pelajaran yang dapat dipetik mengenai menjadi istri dari Naomi? Ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Dari kitab Rut, Naomi bukan salah satu tokoh yang sering diceritakan di sekolah minggu atau dijadikan topik pembahasan di gereja. Siapakah dia sesungguhnya? Singkat cerita, Naomi adalah istri dari Elimeleh, memiliki 2 anak Mahlon dan Kilion. Ia dan suaminya pergi meninggalkan Betlehem karena musibah kelaparan dari Betlehem dan menetap di Moab, hingga akhirnya di masa tuanya, bersama Rut menantunya kembali lagi ke Israel. Apa pelajaran yang dapat dipetik mengenai menjadi istri dari Naomi? Pertama, menjadi istri berarti membangun keluarga baru bersama sang kekasih hati. Tentunya harus siap dengan segala suka dan duka yang akan dihadapi. Diceritakan bahwa Naomi bersama suaminya pindah ke Moab karena adanya kelaparan di tanah Israel. Kedua, menjadi istri berarti harus siap menjadi ibu. Diceritakan bahwa Naomi memiliki 2 anak laki-laki, walau akhirnya kedua anaknya juga meninggal terlebih dahulu. Namun, Naomi tetap memerankan ibu yang baik bagi Rut menantunya. Ketika kedua anaknya meninggal, Naomi tidak egois. Ia membiarkan kedua menantunya untuk memilih kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Di akhir kitab Rut, Naomi dan Rut menjadi teman baik, walaupun diterpa kesedihan karena kehilangan keluarga sendiri. Naomi tetap membimbing Rut dan membantunya hingga Rut menikah lagi dengan Boas. Ketiga, ada pertemuan berarti ada perpisahan. Usia manusia di bumi tentu hanya Tuhan yang tahu. Naomi tentu sedih sekali, sudah memutuskan mengikuti suami, meninggalkan orang tua, pergi ke tanah orang asing, ditinggal mati duluan. Begitulah perkataan Naomi ketika kembali di Betlehem. Hal yang sangat manusiawi, ketika kesusahan melanda kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Mungkin ia marah terhadap kita. Namun, pekerjaan Tuhan di dalam hidup Naomi tidak berakhir sampai di pasal 1 kitab Rut. Ingatlah bahwa, sebab Tuhan, Allahmu,
Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6b berkata, Naomi sebenarnya tidak pernah lupa akan Allahnya, dimanapun ia berada. Terlihat dari Rut 1 ayat 21. Naomi terlihat kesal dengan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Tapi, ia berserah dan memutuskan kembali Israel. Ia membuka hati bagi Rut yang mau mengikut dia kembali ke Israel. Di akhir kisah Naomi, ia memiliki anak laki-laki kembali bernama Boas, yang menikah dengan Rut. Di kemudian hari, Boas menjadi ayah dari Obed, ayah Daud yang masih satu garis keturunan dalam silsilah keluarga Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Akhir kata, menjadi istri seseorang tidaklah mudah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan beserta kita kemanapun kita pergi. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.